Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 19 akan menjelaskan alat kami yang berjudul Ladder Monitoring System, mata kuliah Desain Sistem Integrasi, Program Studi Teknik Elektro, Universitas Pertamina tahun ajaran 2019-2020. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Bayu Indra dengan NIM 10211706, yang kedua ada Dika Rangga dengan NIM 10211745, dan yang ketiga Galih Musyari dengan NIM 10211746. Adapun latar belakang alat kami yaitu Ladder Monitoring System merupakan alat untuk mengukur serta menyimpan data cuaca seperti suhu, kelembaban, curah hujan, radius matahari dari suatu wilayah dengan cara memantau lingkungan fisik, menganalisis nilai-nilai historis, serta melihat nilai-nilai arus yang berubah secara dinamis tentang kondisi suatu wilayah. Weather Monitoring System jelas merupakan alat yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan informasi cuaca. Unsur-unsur cuaca yang ingin diperiksa meliputi curah hujan, suhu, kelembaban, dan irasi matahari. Data-data tersebut harus diproses dengan cepat serta berkesinambungan dari waktu ke waktu. Untuk meningkatkan kinerja alat ukur sistem pemantauan cuaca dapat ditambahkan alat yang dapat mengolah data dan menghasilkan data secara real time. Dalam penelitian ini, alat yang digunakan adalah microcontroller. Microcontroller ada hadir untuk memenuhi kebutuhan dan harapan industri dan konsumen akan alat yang lebih baik dan lebih canggih. Adapun tujuan dari alat kami yaitu yang pertama sebagai pengembangan riset energi terbarukan atau EBT di Indonesia dengan memberikan pengumpulan data cuaca yang lengkap serta akurat. Selanjutnya merancang alat untuk mengukur suhu, kelembaban, curah hujan, dan iradiasi matahari berbasis microcontroller. Yang ketiga merealisasikan alat untuk mengukur suhu, kelembaban, curah hujan, dan iradiasi matahari berbasis microcontroller. Konsep rancangan kami dapat kita lihat input dari alat ini yaitu berupa sensor-sensor. Di sini kami menggunakan sensor raindrop sensor modul, yaitu sensor hujan, yang kedua BME 280 sensor, dan soal radiasi sensor. Selanjutnya sensor ini akan diolah oleh microcontroller Arduino yang akan dikirim ke Raspberry untuk sebagai data storage dan ditampilkan di Grafana user interface. Berikut merupakan alat kami. Untuk alat kami tampak atas bisa kita lihat yang di kotak merah itu merupakan raindrop modul sensor ya. Yang kotak hijau itu sensor BME, itu gunanya untuk sensor suhu dan kelembaban. Tampak depannya itu kita bisa lihat yang di kotak merah itu merupakan Arduino Uno, dan kotak biru yang kotak hijau itu merupakan dari Raspberry Pi 4 ya. Berikut merupakan video cara kerja alat. Berikut merupakan tutorial untuk menyalakan alat pendeteksi cuaca. Yang pertama harus dilakukan yaitu masang kabel seperti ini. Kabelan ke Raspberry, kabel Arduino ke Raspberry, dan adaptor dari Raspberry sendiri. Nah, setelah itu buka ini putih. Setelah itu masukkan IP address 192.168.0.2. Setelah itu login dengan akun PI. Passwordnya 1234. Setelah itu input VNC server 1. Step selanjutnya yaitu membuka VNC server itu sendiri. Ya, setelah bisa masuk ke Raspberry, langkah yang pertama dilakukan yaitu membuka Arduino. Setelah membuka codingan Arduino, bisa diupload. Setelah upload,
lalu membuka codingan dari Tony Python. Setelah itu di run. Dan sudah terlihat berupa tanggal, jam, hujan, suhu, humidity. Data ini akan diperbarui selama tiap 1 jam. Jadi ketika datanya sudah 1 jam nanti akan mati sendiri codingannya, sehingga tiap 1 jam sekali harus di running. Dan datanya nanti akan terlihat di dokumen, akan muncul sendiri tiap 1 jam sekali. Oke, terima kasih. Itu merupakan hasil data yang didapatkan dari alat kami. Yang pertama merupakan data hujan daerah Kebayoran Lama pada tanggal 12 November 2020 pada pukul 17.52 sampai 19.58. Selanjutnya data suhu daerah Kebayoran pada tanggal 12 November 2020 kami mengambil pada pukul 17.52 sampai 19.56. Selanjutnya data kelembaban daerah Kebayoran pada tanggal 12 November 2020 kami juga mengambil waktu pada pukul 17.52 sampai 19.58. Kesimpulan dari alat kami yang telah dibuat yaitu bahwa untuk sensor hujan dan sensor kelembaban memiliki pembacaan yang kurang baik. Namun untuk sensor suhu sendiri memiliki pembacaan yang lumayan baik. Hal ini dapat dilakukan dari perbandingan yang sudah dilakukan, di mana pada sensor suhu dan kelembaban mendapatkan hasil galat sebesar 3,22% dan 12,86% untuk pengoperasian pertama, dan hasil galat sebesar 2,53% dan 44,99% untuk pengoperasian kedua. Begitu juga sensor hujan yang pembacaannya memiliki kategori yang tidak sesuai dengan kenyataan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.